Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Wes, apa kabarnya semua yang mendengarkan podcast Abal-Abal ini? Sebelumnya perkenalkan, nama gue Gindo Stephen Christian Manurung sebagai host dan juga partner gue. Marcelino Manuel Bodar Tugu Sidang Putar yang selalu menemani Gino dimanapun berada. Oi, sejoli. Jadi hari ini kira-kira kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik nih, Cel. Oh betul sekali Gino. Kira-kira kalau memang menarik, topiknya itu harusnya topik-topik yang sering dibahas di kancah global dong. Betul. Nah, lu tahu nggak topiknya ini tentang apa hari ini? Kita langsung to the point aja lah, nggak usah basa-basi kali ya. Jadi kita bakal membahas tentang SDGs teman-teman semuanya. SDGs, buat yang nggak tahu, SDGs itu kepanjangan dari Sustainable Development Goals atau yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia pembangunan berkelanjutan. Mantap. Yang berkelanjutan nggak cuma usia kepala 3 doang, tapi juga pembangunan. Nah, Cel, lu bisa ngasih gue nggak sih pemahaman tentang apa sih definisi atau pengertian dari SDGs? Karena jujur gue nggak paham nih gitu. Jadi Gin dan teman-teman pendengar semuanya, Iya. SDGs itu adalah sebuah program di mana dunia itu ingin menciptakan dunia yang lebih baik lagi gitu. Program berarti nih ya. Ini programnya nih berarti kelas internasional, nggak cuma Betul. sebatas pada satu negara doang. Itu poinnya gitu. Karena apa? Kalau di Indonesia doang kan berarti nggak seru dong. Betul. Dunia kan punya banyak sekali masalah-masalah tentang berkelanjutan. Emang cakupannya dia sangat luas gitu ya. Sangat luas banget Gindo. Nah, kira-kira apa sih, Cel, yang lu ketahui nih? Singkat aja lah, karena kita nanti bakal ngundang narasumber juga gitu. Apa yang lu ketahui terkait dengan SDGs? Jadi pendengar semua, SDGs itu kan sudah dikatakan oleh Gindo, singkatannya adalah The Sustainable Development Goals. Cakep. Yang dimana mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam SDGs ini memiliki 17 tujuan pendengar semuanya. Yang 17 pertama banyak banget kali, Cel. beneran. Ah. Itu kan lingkup global, makanya banyak gitu. Gini deh, jangan 17. Kita ambil yang menurut lu paling krusial atau paling bener-bener penting banget. Kira-kira apa nih yang penting banget nih? Oke, yang pertama tuh ada kemiskinan, ada kelaparan, ada kesehatan dan juga pendidikan. Nah, ini dia. Berarti ini 4 poin utama di dalam SDGs. Dan juga melingkupi permasalahan yang di Indonesia saat ini. Oke, karena memang Indonesia isunya itu sekarang kan tentang kemiskinan, angka harapan hidup kecil, pendapatan per kapita rendah dan segala macamnya. Iya. Nah, kayaknya kalau lu kurang paham tentang hal kayak gini ya. Ya iyalah, masih baru ini dengerinnya. Itu dia. Untuk itu langsung kali kita panggil narasumber kita yang pertama nih. Harus dong, harus yang bertalenta dan berilmu tinggi. Kalau berilmu tinggi berarti pengalaman tentang manis dan pahitnya hidup udah paham ya. Parah. Wah, siapa tuh yang pertama? Yaitu Fatwa Mu'arif. Oi. Dipersilakan Fatwa Apa kabar, Fat? Mu'arif. Baik. Terima kasih. Nih, Cel, lu tadi katanya pengen nanya sama Fatwa. Kira-kira yang pengen lu tanya apa sih intinya gitu? Jadi Fatwa, aku mau nanya nih ke lo. Kita kan membahas Sustainable Development of Goals. Ya. Yang dimana lu pasti mengarah kepada kemiskinan. Apa sih itu SDGs dalam kemiskinan itu payahnya? Jadi di dalam SDGs ini, dia ini merupakan sebuah pola dari tujuan-tujuan yang telah diagendakan oleh PBB. Karena SDGs ini lingkupnya ini global. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi mencakup dunia. Nah, di dalam pengentasan kemiskinan terdapat ada yang namanya SDG 1 atau SDG 1 yang merupakan prioritas pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan apapun bentuknya di tahun 2030. Nah, tujuannya apa? Di sini mengakhiri kemiskinan yang sangat terstruktur diakibatkan oleh pelemahan ekonomi dan juga pendapatan per kapita tiap orang di setiap negara itu kurang dari 1,25 dolar per hari gitu ya. Nah, terus yang kedua apa? Tujuannya ini memberikan perlindungan sosial dan finansial secara berkelanjutan. Jadi bantuan ini tidak hanya diberikan secara discontinue, tapi berkelanjutan. Hal ini bertujuan juga untuk menambah kekuatan masyarakat global dalam mengikuti atau melakukan transaksi ekonomi setiap harinya. Nah, lalu yang ketiga, melakukan tindak pencegahan serta penanganannya kepada masyarakat rentan yang terkena dampak dari bencana alam dan krisis ekonomi. Jadi kalau misalkan kita kena bencana alam, nah otomatis kan ekonomi kita ambruk. Betul. Dan juga kita pasti akan merasakan yang namanya kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Yeah. Maka dari itu SDGs ini sangat penting gitu loh di dalam
memberikan bantuan terhadap masyarakat yang rentan gitu loh. Nah, terus yang kedua, yang terakhir, memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Meskipun pada dasarnya kerentanan ini agak sulit ya, karena kan selain tadi berdampak dari krisis dan bencana alam, akan tetapi kan ada beberapa kemiskinan yang sejatinya terstruktur mulai dari politik dan juga lain sebagainya. Maka dari itu tujuan dari atas SDGs yang direncanakan harus mempunyai relevansi yang sangat signifikan untuk menghilangkan kemiskinan yang secara bertahap gitu loh. Jadi tidak hanya programnya saja, akan tetapi implementasinya juga harus relevan gitu. Oke. Berarti memang SDGs ini tujuannya sangat mulia tadi ya. Wah, luar biasa banget. Ada korban bencana alam dibantuin, ada masyarakat yang miskin dibantuin. Gila, implementasinya pun tadi sangat dahsyat dijelaskan Saudara Fatwa. Wah, ini kayaknya Saudara Fatwa juga udah memberikan sangat banyak nih, Cel. Kita mungkin bisa beralih ke narasumber lain. Iya. Cuman, Cel, kalau misalnya ngomongin tentang kemiskinan, biasanya orang yang miskin itu dia bakal kena dampaknya gimana sih? Pasti ya, yang gue tahu pasti kelaparan. Orang miskin pasti kelaparan. Betul sekali, Gi. Berarti sekarang kita perlu tahu kira-kira bagaimana sih SDGs di dalam memberantas kelaparan. Lu ada nggak narasumber selanjutnya nih? Kira-kira yang lu kenal siapa nih? Narasumber gue ini pasti orang yang membantu yang mulia. Waduh. Dia selalu memberikan bantuan makanan kepada teman sesamanya yang kelaparan. Berarti kalau sering membantu, rumahnya dibantuin juga dong sampai bersih. Oh iya. Itu dia, langsung aja tanpa basa-basi. Saudara Tegar, what's up bro? Yo, what's up semuanya? Tumben gak ngagetin ya? Ya. Saudara Tegar, mungkin langsung to the point aja nih. Marcel ada sebuah pertanyaan kepada lu. Pertanyaannya apa tuh? Apa tuh? Guys. Kan kita membahas kemiskinan nih. Betul. Yoi. Apa saja sih upaya SDGs dalam memberantas kemiskinan di global maupun di Indonesia? Itu dia, kasih tahu kan? Nah, pastinya untuk SDGs ini yang memberantas kemiskinan itu biasanya itu global, tapi kita cukup langkap lokal aja yang Oke. istilahnya relatable lah kehidupan Iya. kita hari ini. Ya, yang pertama itu adanya itu peningkatan produksi pertanian, yang dimana ya pertanian ini itu salah satu sumber dari bahan pokok kita itu Betul. dari pertanian. Nah, dalam beberapa poin ini ada beberapa sebab. Apa tuh? Nah, yang pertama itu ada pemberian subsidi. Yang dimana pemerintah itu harus memberikan subsidi seperti kayak pupuk, benih, dan segala peralatan agar lancar pertaniannya. Lalu yang sebab kedua itu ada pengembangan teknologi pertanian yang dimana pemerintah ini berperan dalam mendorong adopsi kelancaran para petani itu menggunakan teknologi yang ada. Yang pastinya harus yang mutakhir dong, yang terbaru dong pastinya. Nah, yang selanjutnya sebab yang ketiga itu adalah pengembangan varietas unggul, yang dimana pemerintah bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengembangkan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap hama dan juga penyakit. Oke. Nah, lalu yang kedua itu poin utama kedua itu ada peningkatan akses terhadap sumber daya. Ada juga nih sebabnya. Sebab yang pertama itu peningkatan akses terhadap air bersih. Yang dimana jelas dong kita semua butuh air bersih. Betul. Mandi, makan, minum pun pakai air bersih, apalagi pertanian. Kalau airnya kagak bersih, ya pasti aslinya kagak bakal subur dong. Betul. Nah, lalu yang selanjutnya sebab kedua itu peningkatan akses terhadap lahan. Yang pastinya kalau misalnya kita mau bangun rumah, bangun toko, bangun lahan pertanian itu pasti namanya butuh lahan, butuh tanah. Iya. Yang dimana kita butuh tempat space buat yang dimana kita akan bertani untuk kedepannya. Kalau nggak ada tempatnya, gimana kita bisa bertani ya kan? Masuk akal. Nah, lalu yang sebab yang ketiga alias yang terakhir itu ada peningkatan akses terhadap pasar. Yang dimana pemerintah itu harus dapat membangun infrastruktur pasar yang dimana nanti para petani yang itu bisa bertransaksi dengan para penjualnya dengan lancar tanpa halangan. Wah, berarti tadi poin intinya itu terkait dengan pertanian. Betul. Indonesia kan makanan pokoknya beras, nasi, ya kan? Nah, itu tugas dari petani. Yoi. Gitu. Nah, dan juga tadi ada juga membangun pasar. Kita kan memang kalau mau transaksi kemana-mana butuh ke pasar. Betul ya sekali. kan? Nah, kita sekarang udah paham tentang tadi apa sebelumnya? Kemiskinan dan juga Kelaparan. Luar biasa narasumber Luar kita ini biasa. benar-benar. Nah, kalau misalnya 2, kayaknya nanggung ya. Iya. Pengen 3 aja. Boleh tuh 3. Berarti satu lagi nih. 3, kita pengen orang yang bisa bergerak secepat asap rokok. Wah.
Ya kan? Langsung aja kali ya, kita undang narasumber ketiga kita. Namanya siapa nih, Cel? Rudi Putra Pangestu. Oh, Dia gitu. bangsawan ini. Namanya kelihatan. Darah biru, apa kabar, Rud? Baik. Jadi gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Wah, langsung ke poin. langsungin. Wah, dari tadi Marcel yang nanya, sekarang gue deh, Rud. Pertanyaan gue singkat aja deh, Rud. Kita kan anak kuliahan ya. Oke. Anak kuliah itu kan butuh yang namanya asupan pendidikan. Betul. Pertanyaan gue, kira-kira SDGs ini bagaimana peran dia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Rud? Menarik nih ya kan Wah, pertanyaannya. jelas Jadi Sustainable Development Goals (SDGs) berperan penting dalam meningkatkan pendidikan dengan memastikan akses yang adil, merata dan inklusif bagi semua orang. SDGs mendukung penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan kelanjutan, serta menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja. Pendidikan yang berbasis keterampilan praktis juga dipromosikan agar generasi muda dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Di Indonesia ini sangat penting untuk mengatasi kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan. Memastikan semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Nah, selain itu, Gin, SDGs membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan melalui pendidikan dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan kesadaran tentang gizi serta pengelolaan pangan. Pendidikan juga terkait erat dengan kesehatan karena anak yang sehat cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih baik. Dan masyarakat yang terdidik lebih sadar akan pentingnya kebersihan dan pencegahan penyakit. SDGs juga mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan, memberdayakan perempuan dan anak perempuan untuk berperan lebih besar dalam pembangunan. Melalui kerjasama global, SDGs berusaha memperkuat sistem pendidikan dengan bantuan teknis dan finansial untuk negara-negara yang membutuhkan sehingga tercipta akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas di seluruh dunia. Waduh, gila, Nah. parah banget. Tadi poin yang kece, katanya ada kesetaraan gender supaya antara cowok dan cewek sama-sama setara gitu ya. Tadi juga disindir sama Mas Rudi, bagus banget. Betul. Intinya tuh antara pendidikan dan kesehatan dia berjalan dengan bersamaan, Cel. Nah, jadi thank you banget Mas Rud. Sekarang kita jadi paham gitu. Oh, Mas Rud kayaknya buru-buru banget nih. Iya. Untuk itu, Mas Rud dipersilahkan untuk meninggalkan tempat. Oke, baik. Terima Makasih, kasih Mas Rud. pengetahuannya Mas Rud. Nah, Keren banget narasumber kita ya, Gin. keren banget, Cel. Tadi ini kita udah bahas kemiskinan, kelaparan, dan pendidikan. Tentunya lu nggak bisa dapat pendidikan kalau lu nggak sehat. Betul. Tapi tahu nggak, Gin? Apa Gue tuh? dapat sumber terpercaya, Gin. Lu dari mana? Dari AI? Oh, bukan. Para ahli, Dari para ahli. Ada sumber artikelnya. Tentang kesehatan. Betul Kasih sekali. tahu apa tuh? Jadi para pendengar semuanya, Iya. dalam global ini ada upaya untuk mengatasi SDGs kesehatan di Indonesia. Wah, gimana tuh, Cel? Banyak sih sebenarnya, ada 11, tapi kita bakal sebutin aja, tapi solusinya bakal gue tunjukin pada akhirnya. Oke, boleh. Yang pertama adalah mengakhiri semua kematian yang dapat dicegah di bawah usia 5 tahun. Jadi di Indonesia itu banyak sekali rata-rata kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun, Gin. Iya. Jadi dibutuhkan upaya untuk meningkatkan rasio hidupnya anak-anak di atas 5 tahun tersebut. Iya. Yang kedua adalah memerangi penyakit menular. Yang dimana layaknya AIDS, HIV, hubungan seks bebas itu kan pasti berbahaya sekali. Betul. Bagi untuk Indonesia emas 2045. Betul. Yang ketiga adalah mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular. Yang dimana hal ini sangat mempengaruhi oleh di Indonesia saat ini, Gindo. Yang keempat adalah mencegah dan mengobati penyalahgunaan zat, layaknya zat narkoba, zat adiktif, dan lainnya. Yang kelima adalah mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kematian. Dan lain sebagainya, yaitu seperti mencapai cakupan kesehatan universal. Nah, sebenarnya tahu nggak? Pada tahun 2030 hal seperti upaya tersebut mau diselesaikan, Gindo. Berarti masih lama 6 tahun lagi dong. Ya pasti, tapi kan butuh proses Oh, gitu. nggak bisa yang instan ya. Betul sekali. Jadi itulah upaya SDGs kesehatan di Indonesia saat ini. Gokil, SDGs kita sangat respect sih sama SDGs. Kita kasih 2 jempol sama Mantap, SDGs betul. dan kepada pemerintah yang berwenang. Untuk itu, karena kita udah panjang lebar, Wah. takutnya orang bosen juga. Iya. Kita langsung tutup aja biar nggak lama-lama Yoi ya. dong. Untuk itu nama gue Gindo Stephen Christian Manur sebagai host dan juga teman gue
Arsenal Manuel Morateguh Sidaputar ingin mengakhiri podcast pada hari ini. See ya. See ya, dadah.